Halo, balik lagi bareng saya Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial ini. Doi adalah Mulia Alif. Halo, apa kabar Mulia Alif? Halo, Lek Don. Maaf, di sini tak panggil Lek ya. Iya, Rabobo. Mulia Alif ini adalah teman saya, kawan lama saya saat berproses dulu di Jogja. Alif ini, dia ini kalau di dunia musik kontribusinya cukup lumayan banyak sih. Maksudnya beberapa kali dia ikut terlibat dalam produksi musik gitu, khususnya video klip penyanyi-penyanyi nasional. Banyak sekali itu ada Firza ya, kalau nggak salah yang terakhir ya, video klipnya Firza ya. Ada Firza, ada Jogja Hip Hop Foundation. Oke, Sela juga. Tapi, ya. Sela aku nggak ikut. Bukan Sela sih, terakhir itu si Erosnya. Oh, si Erosnya ya. Jadi ini si Alif ini memang udah banyak sekali dia ikut terlibat dalam dunia musik lah, untuk di wilayah produksinya lah ya. As a crew. Oke. Nah, selain itu sekarang dia juga lagi nyelesain magisternya di UGM. Ngambil apa? Ilmu komunikasi ya? Ilmu komunikasi di UGM. Oke. Kenapa saya mengundang spesial guest star kali ini? Mulia Alif atau Alif Mulia ya? Alif Mulia. Mulia Alif. Apa? salah semua. Bebas pokoknya. ya karena dia memang banyak menyukai dunia seni, dunia musik. Nah, kali ini podcast kita sengaja spesial edisi untuk in memoriam sang legend, sang maestro Didi Kempot, yang pada hari Selasa kemarin beliau tutup usia, kan begitu. Itu sungguh memberikan kabar buruk bagi dunia hiburan tanah air, khususnya dunia musik lah ya. Oh ya. Pertama kali mendengar Pak Didi Kempot meninggal itu kaget pasti. Kaget pasti karena tiba-tiba kan, dan sebelumnya kan nggak ada kabar atau nggak ada berita apapun, entah dia almarhum punya penyakit atau apapun, kan kita nggak tahu. Dan tiba-tiba saja ada kayak gitu itu. Pertama sebelum aku baca beritanya itu apa corona? Oh ternyata enggak, ya syukurlah. Karena kan sekarang banyak berita yang meninggal mendadak karena corona. Jadi sempat kaget juga awalnya sebelum baca beritanya itu. Iyalah, posisinya juga lagi ramai corona masalahnya. Kaget juga, shock juga. Parah ya. Karena itu salah satu musik-musiknya menemani saya. Karya-karyanya. Termasuk Alif juga sama lah. Kita jauh sebelum Didi Kempot kembali ngebum di belantika musik nasional, kita tahun berapa ya? Dari tahun 2000 ya paling di Jogja 2009-an. Ya, 2009 kan 2010. Hidup di satu atap bersama ya tiap hari ya. Kita nyanyinya Didi Kempot ketika itu masih itu masih dianggap sebagai musik yang sangat kampungan ya. Iya. Kampungan musik yang pinggiran lah. Musik pinggiran gitu, nggak keren gitu. Nggak keren. Kalau nyanyi itu ya agak agak sembunyi agak di zaman itu. Nggak terlalu keras, nggak kayak kalau kita nyanyiin Scorpion atau nyanyiin siapa yang berani teriak-teriak di teras kan. Tapi kalau begitu nyanyiin Didi Kempot ya kita nikmati. Padahal yang paling banyak malah nyanyiin lagu-lagu campur sari. Nyanyi lagu Scorpion, aksen Inggrisnya udah medok, belepotan nggak pasti. Kenceng lagi. Aku sebenarnya kaget juga ya. Kamu telepon nih Lek. Kamu telepon aku kaget juga lah. Kok ngobrolin Didi Kempot, apa hubungannya? Maksudnya selama ini memang aku kan beberapa kali emang ikut dalam produksi video klip dan lain sebagainya yang dekat dengan musik kayak gitu. Tapi produksi sama Didi Kempot itu malah belum pernah. Nah, cuma kalau beberapa teman itu memang terakhir itu di Jogja itu dia syuting yang itu loh, yang Didi Kempot syuting yang buat iklan konsernya dia Roadshow yang Sukun itu. Oh, yang itu yang konsepnya ala Godfather. Itu yang sutradaranya kan di Mas Jai. Itu syutingnya kan di sini
di Jogja, deket Jogja situ. Iya sih, tapi gini, kenapa aku menghubungi kamu? Selama saya dulu berproses sama kamu di Jogja itu kan, kamu suka gitar dan apa ya, lagu-lagu Didi Kempot itu yang legend itu menemani proses berkreatif kita lah waktu itu kan gitu. Jadi saya langsung kemudian ingat kamu kemudian ketika untuk bikin seri tema podcast kali ini yang in memoriam Didi Kempot ya. Karena memang bagaimanapun kan Didi Kempot ini adalah salah satu dia tonggak dari genre musik campur sari kan gitu. Dalam sejarah permusikan kan ini hasanah yang sangat berharga menurut saya sih gitu. Iya, setuju kalau itu. Nah, kalau kamu sendiri melihat musik campur sari itu sebenarnya seperti apa? Aku kalau lihat campur sari itu terakhir ini sih kemenangan ya. Aku nganggapnya jadi kemenangan. Iya, betul. Sebenarnya kalau ngomongin campur sari, meskipun kalau kayak aku sama kamu kan backgroundnya memang kita itu awalnya lahir di wilayah desa lah, pedesaan iya, lah. Betul. Pedesaan. Akhirnya dekatlah dengan lagu-lagu seperti itu. Sangat sekali. Begitu kita pindah ke Jogja, bertemu dengan banyak kultur, bertemu dengan banyak musik, dan memang kalau musik campur sari ketika itu kan kebudayaan musik kita kan digempur habis-habisan selama berapa puluh tahun. Wah, berapa tahun sama bertahun-tahun lah parah itu. Musik lokal itu didiskreditkan sama dihajar sama musik-musik yang dari luar. Betul. Dan beruntun musik pop, musik rock sempat naik, habis rock naik, musik pop naik, habis itu masuk lagi Korean Wave dan malah dan lain sebagainya. Bener-bener babak belur. Iya. Bener-bener babak belur. Jadi kayak naiknya musik campur sari dan apalagi ada toko koplo itu meskipun tetap berlanjut kan, tapi di segmen yang sangat terbatas. Iya, banyak betul. yang di wilayah pedesaan daerah Jawa Timur dan daerah Pantura terutama. Nah, begitu kembali campur sari yang bukan koplo tapi campur sari yang asli, yang awal dulu itu, yang kayak orang-orang kayak Didi Kempot, ada beberapa juga yang lain, itu naik kembali dan menjadi musik populer, itu kayak teriak kemenangan. Iya sih. Hore gitu loh. Itu kayak sebuah apa ya? Selebrasi kemenangan yang saya kira kita patut berbangga. Indonesia patut berbangga juga gitu. Saya setuju dengan kamu yang musik original atau musik asli Indonesia itu kan berpuluh-puluh tahun kan digempur oleh musik import gitu. Ya, jar babak belur itu. Iya, nah ini kan aku juga punya pengalaman. Aku punya pengalaman waktu itu kan aku skripsiku waktu itu kan juga meneliti tentang musik kan. Main lama waktu dangdut ya, jadi aku ingat. Jadi di situ aku juga sangat ngerti paham banget bagaimana dangdut juga waktu itu sebagai akarnya kan musik Melayu, dia mendapat gempuran dari musik rock waktu itu juga sangat luar biasa, tertatih-tatih babak belur lah istilahnya. Jenis musik campur sari itu menurutmu tuh apa yang membedakan antara campur sari, keroncong, terus dengan dangdut? Jadi kan kadang publik kan agak salah kaprah nih mendefinisikan musik ini, saling tumpang tindih gitu loh. Sementara genre musik sebenarnya kan saya juga nggak setuju lah, agak sepakat misalkan ketika musik campurnya Didi Kempot itu yang pure, dia sebenarnya kan campur sari, kemudian banyak yang disebut musik koplo kan begitu. Nah ini kan butuh apa semacam penegasan agar nggak salah kaprah. Ya sebagai penikmat musik lah dirimu. Kalau dari aspek kesejarahan, sebenarnya aku nggak terlalu bagaimana kelahiran campur sari dan lain sebagainya. Aku nggak terlalu konsen di wilayah itu juga sebenarnya. Tapi ya selama ini kita bisa membedakan dengan jelas. Ketika kita diperdengarkan beberapa musik, kita bisa membedakan mana dangdut, mana campur sari, mana keroncong. Kalau keroncong kan akar sejarahnya itu jelas dia Eropa lah barat ya. Ada pengaruh Portugisnya. Betul. Di situ ada perkawinan Portugisnya. Campur sari itu kayak dia itu kan tetap dia beberapa kan tetap menggunakan
arrangement musik seperti kendang yang layaknya dangdut dengan ketukan yang agak mirip dengan dangdut tapi tidak dangdut juga. Ya, betul. Ya ada, dan terutama yang paling khas kan penggunaan bahasa. Kalau yang campur sari penggunaan bahasa yang langgam lah istilahnya ya. Itu ide khas banget cengkok-cengkoknya itu. Itu dan penggunaan bahasanya bahasa ada meskipun ada 1-2 kata kadang bahasa Indonesia dimasukkan tapi kan dominannya di situ adalah bahasa Jawa. Iya. Dan ya isinya kenapa seperti yang kita kenal. Seperti kita kenal kehidupan sehari-hari yang dekat banget dengan kehidupan kita ya. Iya. Hal yang gimana ya? Hal yang memang sebenarnya sih itu rural ya. Sebenarnya rural, itu betul. Adalah rural tapi pada akhirnya ya semua orang sekarang faktanya bisa menerima meskipun pada awal-awalnya lirik-liriknya itu rural. Iya. Rural kayak kalau kita ngomongin bagaimana Didi Kempot membuat lagu tentang nunut ngiup. Iya. Itu kan langsung kembali ke masa kecil dulu ketika kita bepergian di desa ya, waktu kehidupan di desa kita bepergian hujan ya kita bisa masuk aja ke rumah orang siapa nembung nunut ngiup gitu. Iya. Gila, nilai itunya gila juga ya. Iya, ada kalau aku melihat gini malan, ada faktor apa ya, kayak penjelasan demografis dari setiap misalnya kan kayak nunut ngiup gitu, itu kan menggambarkan bagaimana sosiokultur masyarakat Jawa lah waktu itu ya. Iya. Itu nggak sesederhana nunut ngiup, ya. Itu menjelaskan bagaimana masyarakat itu bersosialisasi juga. Gila. Betul parah. Tapi soal tadi ya, kita kan sempat nyinggung, kamu kan sempat nyinggung juga soal keroncong tadi. Saya sebenarnya juga sepakat antara keroncong dengan campur sari ini kan secara akar. Kalau aku berpendapat ya, Lip ya. Berpendapat itu malah akarnya itu dari kayak musik-musik tayub gitu kayaknya ya. Iya, kalau ya lebih dekat ke sana karena beberapa maksudnya yang pada awal-awal itu kayak lagu-lagunya kita kenal Nurhana ya. Ada lagu-lagunya kayak ada lagunya Mawar Biru, ada Caping Gunung itu Nurhana ya. Caping Gunung itu kan bukan Caping Gunung itu Nurhana bukan? Kayaknya bukan deh. Yes, pokoknya itu kan lagu yang Waljina kayaknya Caping Gunung. Waljina ya? Iya, Waljina. Tapi Waljina kan kemudian di hasanah dunia musik nasional kan dia lebih didorong lari ke musisi keroncong sih. Keroncong, karena dia dekat sama Gesang. Betul. Untuk di musik campur sari lah. Itu siapa? Pionirnya lah menurutmu itu. Kalau menurutku kan Didi Kempot, mungkin ada nggak yang lain kalau kamu melihat? Aku sih banyak ya kalau campur sari maksudnya. Pionir campur sari selain memang Didi Kempot adalah orang yang paling bertahan dengan campur sari dan paling produktif. Ya, setuju. Di campur sari. Tapi di luar itu sebenarnya sebelumnya kan kita juga mengenal nama-nama di samping Didi Kempot, kita mengenal nama-nama Mantos. Iya, kayak Mantos itu legend juga itu. Kita mengenal Dalangpur. Dalangpur. Langit Mendung Kutongawi. Itu dasar. Satunya tinggi parah itu. Terus kita juga pasti yang cewek-cewek kan juga kenal Nurhana, ada Waljina ya. Ke sana terus ya masih ada beberapa lah. Kalau cuman memang yang paling produktif dan konsisten adalah Didi Kempot. Iya, betul. Makanya kalau sebenarnya saya setuju juga kalau itu dijuluki sebagai The Lord karena Didi Kempot mengalami masa yang dari masa dia ya kalau kita baca bagaimana perjalanan hidupnya dari ngamen di Jakarta, betul, sampai campur sari mulai dikenal, campur sari popularitasnya turun di kalangan masyarakat, cuma menjangkau masyarakat pinggiran-pinggiran dan sampai yang kita tahu bagaimana sekarang campur sari hype-nya kayak gini. Dia itu yang ya memang perjuangannya gila. Iya sih. Ketahanannya lumayan gila lah ketahanan Didi Kempot bertahan di industri musik nasional industri musik campur sari khususnya. Iya. Di tengah gempuran musik pendatang baru yang datang dari luar, dia tetap eksis gitu, bertahan tapi sampai sekarang kemudian menggejala menasional kan begitu. Tapi memang
setuju juga sih aku. Jadi kan kalau kita ngomongin medio tahun 1980-an atau sampai 90-an, itu kan tahun-tahunnya memang campur sari apa ya, naik sih. Booming lah istilahnya gitu, bisa dikonsumsi. Dia misalkan sebagai budaya pop, dia sudah menjadi budaya pop karena dikonsumsi banyak orang kan, banyak publik luas, secara luas. Kalau Kimantos kan hanya mungkin yang tahu hanya beberapa aja lah, orang-orang di Jawa aja kan khususnya gitu. Di luar Jawa mungkin banyak yang nggak tahu siapa sih Kimantos gitu kan gitu. Iya. Nah sementara untuk Didi Kempot ini ya memang dia survive mulai dari saya kecil SD itu dia udah lagunya udah booming banget sampai sekarang dan menjadi fenomena baru. Nah kalau kamu melihat fenomena Pak Didi Kempot ini gimana, Lip? Yang apa ya, resonansinya itu begitu kuat parah itu, sampai yang non Jawa misalkan penikmat musik dari luar Jawa dia ikut menikmati musiknya Didi Kempot yang baru-baru ini kan benar-benar vibe-nya kerasa banget itu. Nah kamu melihatnya itu fenomena apa sih sebenarnya? Kalau aku sih kayak gini ya, Le ya. Gini. Ini agak aku mau sedikit membicarakan aspek kesejarahannya sebelumnya. Jadi kan kita aku begitu awal sebelum Didi Kempot benar-benar naik itu sekitar 1-2 tahun 1,5 tahun yang lalu sekitar itu aku perhatianku itu maksudnya itu tercengang dengan perkembangan musik, karena kalau kita ngomongin musik populer di Indonesia kan habis pop-popan, habis Koreaan, habis itu kan sempat bingung ini kita mau nyari apa lagi. Betul. Setelah itulah ketika itu aku sedikit ngamatin ini kira-kira apa yang akan naik di kalangan anak muda. Dan yang sangat ketika itu mengherankan, ternyata yang naik adalah khususnya kalau di Jawa itu malah NDX. NDX musik dan kawan-kawan ya. AK Familia dan sekarang malah yang naik itu NDX. Habis NDX bergulir pokoknya tentang semua, habis itu yang koplo-koplo juga ikut model-model NDX kayak gitu intinya yang ada percampuran antara budaya yang dari luar yaitu hip hop. Hip hop ditarik masuk tapi dinyanyikan dengan lagu dengan bahasa Jawa. Dengan musik antara campur sari ke dangdutan, campur sari kayak gitu. Iya, itu unik banget. Itu parah banget itu. Itu laris gila. Berarti aku membacanya sih sebenarnya ketika sebenarnya musik lokal itu nggak pernah berhenti untuk berjuang. Betul. Karena ketika ya ini kita ngomongin yang skop lebih luas adalah globalisasi lah. Globalisasi ini kan ketika globalisasi itu berjalan seperti kita lihat sekarang ini, salah satu hal yang terjadi dalam globalisasi itu kan homogenitas kultur kan. Betul. Homogeneity of culture itu loh, itu yang berarti kan kita diarahkan untuk menjadi, kalau yang perspektifnya Masal McLuhan itu kan dia ngomong dunia bakal menjadi sebuah desa. Atau dia istilahnya jadi global village. Global village di mana dunia global itu dunia itu seakan-akan menjadi sebuah desa yang kecil, karena antara satu negara dan negara lain itu sudah seakan-akan sudah tidak ada jarak, kayak kita dengan tetangga kita sendiri aja. Akhirnya akibat dari itu dalam wilayah kebudayaan adalah homogenitas kultur. Yang bisa menyelamatkan hanya desa kayaknya itu. Nah itu ketika gempuran homogenitas kultur itu kita bertahun-tahun kita dicekoki kultur yang dari luar, sehingga kultur kita terutama di subkultur musik dengan musik yang luar itu sama, ada perlawanan. Betul. Ternyata ada perlawanan di dalam musik lokal kita. Mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan budaya-budaya yang datang ketika
oh ada hip hop dinyanyikan dengan lagu Jawa. Betul. Itu di Jogja kan sudah dimulai dari lama Iya, setahu itu betul. sekitar 2000-an tahun 2000-an itu kan di sini Iya. ada yang mulai ada apa rap battle itu Iya. siapa Mas Juki Iya. Yang Jogja, jadi hip hop foundation itu kan, ya betul. Jogja Hip Hop Foundation dia udah itu kan menurut kalau dalam pandanganku itu bentuk sebuah perlawanan dengan cara untuk tapi tidak melawan mutlak tapi dengan menciptakan hal baru, subgenre baru hasil perpaduan dari produk globalisasi ini dengan apa yang kita punyai di lokal. Nah, setelah itu ternyata kan sukses. Sukses itu ternyata naik sampai dan bertahan sampai sekarang dan akhirnya sampailah ke yang punya si empunya NDE. Oh ya, NDE, habis itu Guyon Waton. NDE juga Guyon Waton, habis itu kan muncul banyak yang kayak gitu Iya. dengan campur sari. Betul. Habis itu mix ya. Habis itu yang ngebum lagi sebelumnya itu Abah Lala lah. Iya. Abah Lala menyanyikan lagu Didi Kempot. Iya. Ketika itu sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau itu lagunya Didi Kempot. Banyak orang sebelumnya. Tapi begitu tahu akhirnya wah kembalilah ternyata ini adalah lagu Didi Kempot. Lagu ini Didi Kempot naiklah lagi. Oke. Aku merasa proses ini tuh akhirnya perlawanan terhadap gerusan budaya luar itu menang gitu loh. Aku ngerasain kemenangan dalam ngebumnya Didi Kempot dan musik-musiknya itu. Betul. Itu sama dengan analisisku. Aku udah lama banget khususnya ketika waktu aku neliti musik dangdut ya. Jadi sempat kepikiran tentang bagaimana sih masa depan musik koplo itu di Jawa Timur, karena waktu itu di tempatku di Bojonegoro termasuk di tempatmu lah di Lamongan juga sama kayaknya. Musik koplo mereka adalah musik para musisi indie, kalau bahasa kerennya ini musisi indie itu begitu menjamur dan nggak terbendung gitu. Nah, aku sempat mikir ini kapan waktunya, bagaimana ya? Pada suatu saat akan gitu. Dapat panggung lagi gitu. Ada panggung. Nah, itu sudah saya pikirkan, saya analisis. Karena mereka kan tidak terikat dengan yang namanya label industri nasional, industri musik nasional yang sifatnya itu dia lebih ya kembali ke menjadi sebuah musik rakyat, musik rakyat yang diterima. Dia tidak terikat dengan yang namanya tren musik dan sebagainya. Dia hidup bukan mengandalkan penjualan musik, yang mendapatkan penghasilan itu bukan dari mungkin layanan digital platform musik kan Spotify dan lain sebagainya. Dia hanya lewat tanggapan orang hajatan itu, tapi masif itu, dan itu bertahun-tahun, dan puncaknya lahirnya Monata terus eksis kan kelompok-kelompok itu sampai puncaknya kan Via Valen, kemudian Yala Karisma muncul. Nah ini kan itu menurutku juga salah satu, kalau menurut istilah bahasamu tadi, itu ada bentuk perlawanan dari akar rumput musik lokal yang dia memang tumbuh dan nggak terikat justru itu yang memiliki basic kuat sih sebenarnya jatuhnya itu loh.